Kembali lagi di halftime break bersama gue Dave Revli. Kali ini setelah kemarin di episode sebelumnya gue tidak membawakan acara ini, tapi kembali lagi di episode kali ini kembali lagi bersama gue Dave Revli dan format kali ini format yang baru, yaitu berempat karena kali ini spesial di edisi khusus Olimpiade Paris 2024 bersama seperti biasa udah ada Mas DJ. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Daniel. Oke. Bonjour. Je viens di Indonesia. Mas IJ, kita nggak berdua nih dan nggak bertiga juga. Kalau kemarin kan ngebahas edisi Piala Eropa kan bertiga sama Mas ADP. Yes. Nah kali ini Karena 2024 belakangnya angka 4. Betul. Jadi kita harus berempat. Iya. Tapi kemarin Piala Eropa nggak berempat. Nggak konsisten. Iya kan? Tapi di di edisi Olimpiade Olimpiade Paris ini khususnya di episode kali ini kita berempat nih. Ya. Mas DJ, ada di sampingku ini ada salah satu jurnalis dari Harian Kompas juga yang nanti malam nih Mas DJ dia ini akan berangkat ke Paris nanti ngeliput secara langsung. Itu ada Mas Kelvin. Ya. Gimana kabarnya Mas? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat, udah mau berangkat. Masa nggak sehat kalau mau berangkat? Aku mau ke Mas Kelvin dulu. Yang lain dulu, yang satu lagi dong. Oh iya. Biologi. Satu sampai kelupaan karena atau mesti geser ya? Enggak, ini gimana sih? Siap geser ini. Yang lain lihat kan nanti takutnya invisible loh. Ada juga yang sudah bersama kita di sini, yang kemarin dari Piala Eropa, sekarang juga yang kemarin memimpin episode halftime break edisi Olimpiade Paris 2024 ada Mas ADP. Selamat siang, sehat-sehat semua. Oke, gimana Mas ADP melihat Olimpiade Paris 2024 nanti? Baik sih. Baik rasanya ya kemarin kita sudah bicara. Iya. Sekarang 12 cabang yang mengirimkan atletnya ke Olimpiade dari sebelumnya 9 cabang. Jadi kita lah ya optimistis lah. Oke. Itu Mas DJ, kan kemarin kan Mas ADP udah ada di sini kan membuka edisi ngobrol-ngobrol sama CDM ya. CDM. Gitu. Nah, makanya pengen fokus ke si Mas Kelvin dulu. Ya, boleh. Tapi sebentar Dev, mending kita tanya Mas ADP dulu sebelum, kan Kelvin mau berangkat nih. Emang urgensitasnya apa Mas ADP berangkatin Kelvin Kompas Kelvin itu ya. Paris, Oke. Kalau bagi saya ada dua hal. Yang pertama, dalam pemberitaannya Kompas selalu menyisipkan pesan atau berpesan kepada pembina olahraga, insan olahraga nasional bahwa orientasi olahraga Indonesia itu harus ke Olimpiade. Karena ini pesta olahraga terbesar. Ya kan, bangsa-bangsa. Jadi jangan hanya puas atlet-atlet kita itu meraih emas di SEA Games. Asian Games itu ya Asian Games, tapi kita mesti berpikir ke Olimpiade, penampilan di Olimpiade. Jadi cabang-cabang harus difokuskan kepada cabang-cabang Olimpiade gitu. Itu yang pertama. Jadi karena kita berpesan agar fokusnya Olimpiade, maka sebisa mungkin Kompas mengirimkan jurnalis ke sana. Kemudian yang kedua soal akses. Tidak semua media massa, media arus utama berkesempatan untuk meliput Olimpiade. Dan yang resmi ya? Yang resmi ya? Bukan cuma sekedar ngirim orang di pinggir-pinggir venue gitu ya? Betul. Nah, istimewanya kali ini Kelvin Yanusa, wartawan Kompas ID, salah satu dari hanya 4 media Indonesia. 4 media Indonesia yang memberangkatkan. Total berapa? Berapa orang? Totalnya hanya 4. Jadi satu media satu-satu gitu. Satu media satu. Iya. Dan Kelvin satu dari 4 wartawan Indonesia yang meliput langsung Olimpiade Paris 2024. Jadi kalau yang pertama message-nya itu teman-teman ya. Bukan berarti jadi juara umum di SEA Games atau medali emas banyak di Asian Games itu nggak perlu ya buat Indonesia. Tetap perlu. Tapi memang fokus terakhirnya adalah bagaimana kita bisa berbicara banyak di cabang-cabang Olimpik. Karena memang banyak cabang-cabang yang kita di SEA Games atau Asian Games ya mungkin kearifan lokal dari masing-masing kontinen gitu ya. Itu sangat berpengaruh ya. Dan yang kedua itu tadi ya, bagaimana Kompas sebagai media di tanah air yang punya reputasi panjang, ya mendapatkan kepercayaan, yang terus mendapatkan kepercayaan untuk bisa hadir menjadi saksi liputan Olimpiade yang 4 tahun sekali. Betul. Kayak gitu. Ya.
Nah, Mas ADP, tapi gue mau nanya nih, dari antara sejumlah jurnalis olahraga, kenapa lu mesti pilih Kelvin, Mas? Ini Emang dia apa cuma satu speknya? ya. Apa speknya gitu? Oh, cuma satu kan, Iya, enggak kan banyak kan. Nah, ya memang di Des Olahraga ada beberapa Oke. wartawan ya. Oke. Nah, mungkin dari editor Des Olahraga, saya sendiri kan sudah tidak di keseharian editor Ya, olahraga, tapi tentu editor olahraga punya tim editor olahraga itu yang berjumlah 4 orang, punya pertimbangan-pertimbangan tertentu Oke. untuk memberangkatkan Kelvin ini. Oke. Ya, sudah sering meliput di KOI misalnya, Komite Olimpiade Indonesia ya. Iya. Jadi sehingga pemahaman tentang cabang-cabang Olimpiade itu sudah oke, sudah menjadi liputan keseharian gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Lalu yang kedua, pemerataan tentu. Mungkin sekarang sedang ada wartawan yang meliput di Amerika misalnya untuk liputan tentang DBL. Ada satu yang sedang ke Gothia Cup untuk untuk Swedia ya? LKG itu Liga Kompas Kacang Garuda U14. Jadi pemerataan juga. Jadi tenaganya juga dibagi gitu. Nah, ini kali ini Kelvin berkesempatan untuk ditunjuk sebagai peliput. Jadi menurut saya karena hanya menjadi salah satu dari 4 media, menurut saya perlu dioptimalkan lah. Iya. Artinya akreditasinya dapat, semuanya dapat ya nggak salah ya Kompas menjadi barometer informasi olahraga Olimpiade nanti, Dev, di ajang ini gitu. Iya betul. Makanya itu seperti yang tadi Mas DP bilang gitu, maksudnya ini Olimpiade ini menjadi salah satu parameter yang harus dibuktikan lagi oleh para atlet di Indonesia gitu. Maksudnya kan kalau di level SEA Games kan itu kan Asia Tenggara ya. Itu kan hanya lingkup Asia Tenggara gitu. Nah, ini yang kayaknya juara umumnya tuan rumah mulu ya, ganti-gantian siapa tuan rumah. Iya, tinggal nunggu giliran aja gitu kan maksudnya kalau di Asian Games. Tapi kan kalau untuk menuju ke Olimpiade ini ibaratnya seperti ya aku sedikit ke sepak bola sedikit gitu. Maksudnya semua impian para pemain sepak bola kan pengen mainnya di Piala Dunia. Ya. Nah, untuk para atlet secara keseluruhan nih Olimpiade. Iya. Gitu. Iya, betul. Nah, makanya pengen geser ke Mas Kelvin gitu kan. Nanti kan Mas Kelvin berangkat ke Paris gitu ya. Paris. Kalau aku sih pengen nanya ini aja sih Mas DJ, nanti aku kan nggak membayangkan gitu Mas Kelvin nanti bakal ngeliput atau mungkin bisa kemungkinan ngeliput semua cabur yang ada di Paris nanti di Olimpiade. Nah, nanti Mas Kelvin ada fokus tersendiri nggak gitu? Maksudnya pengen ngeliput cabur apa gitu atau apa? Gimana Mas Kelvin nanti? Ya. Kalau soal ini prioritas pasti kan kita ininya kontingen Indonesia kan ya, kan kita sebagai orang Indonesia pastinya ingin memberitakan yang utama ya atlet-atlet Indonesia, prestasi mereka bagaimana. Jadi ya yang utama dikejar itu ya memang atlet Indonesia terlebih dahulu gitu prioritasnya. Berarti 29 atlet 12 cabur itu ya. Tapi mungkin nggak semuanya karena ada beberapa yang lokasinya ya. Surfing misalnya kan di Tahiti itu tidak terjangkau gitu. Jauh. Kalau yang sisanya yang bisa dijangkau ya pasti akan di cover gitu. Iya. Baru setelah prioritas itu selesai, misalnya di hari itu nggak ada jadwal atau misalnya perebutan medali dan lain-lain, baru kita cari cabang yang lain yang populer. Misalnya kalau di angkat besi Olimpiade itu kan angkat Kalau besi kan ada di Indonesia main, ada 3 atlet. Iya, makanya kan siapa tahu. Maksudnya yang di Indonesia nggak main gitu. Sepak bola misalnya kayak gitu. Kalau sepak bola kurang kalau di Olimpiade karena dia kan U23. Jadi kalau di secara layer dia ada di layer kedua tuh. Kalau yang paling populer itu bola basket. Oh, basket ya. Senam, atletik, renang itu yang benar. dicari biasanya di Olimpiade. Atletik ya. Atletik sama renang. Olahraga yang medalinya juga banyak ya. Vin, tapi nanya ya Vin ya. Lu kan mau berangkat nanti malam. Persiapan lu sendiri gimana gitu? Artinya gini, persiapan tuh bukan cuma sekedar fisik atau barang-barang yang akan lu bawa gitu. Dari sudut pandang lu sebagai seorang jurnalis, kan ada pasti hal-hal yang lo tuliskan sebelumnya gitu kan. Ya barangkali fokus juga ke Indonesia gitu ya, kontingen Indonesia. Apa aja sih supaya kita bisa tahu gitu yang hari ini misalnya lo tulis gitu ya, nanti pas di sana akan lo lihat benar apa enggak atau situasinya seperti apa gitu. Kalau dari konten kita selama ini, konten Kompas kan kita persiapan Olimpiade itu kita punya nama kontennya itu Sehari Bersama. Betul. Sehari Bersama Atlet. Jadi kita itu menceritakan bagaimana
atlet itu persiapan dalam sehari itu mereka ngapain aja sih gitu. Dan lebih dalam lagi bukan cuma soal teknis, soal latihan, tapi bagaimana mereka menghilangkan kebosanannya atau keluhan mereka apa sih di latihan. Nah dari situ kan kita mempelajari sebenarnya mereka udah sejauh mana sih kesiapannya untuk Olimpiade nanti. Kalau dilihat sih selama yang saya liput selama ini ada sekitar 8 atlet dari beberapa cabang itu persiapannya sih menuju ke sana sih oke gitu, maksudnya bisa lah ini kayaknya dapat prestasi yang bagus di Paris nanti gitu. Mungkin diceritain mungkin salah satunya misalnya ketemu siapa gitu. Salah satunya mungkin yang paling menarik Rizky Juniansyah. Oh, itu yang bikin Rahmat Effendi nggak dapat tiket ke Olimpiade. Itu gue kaget tuh bener tuh. Iya, itu kita itu ngeliput Rizky Juniansyah itu dari pagi sampai malam. Jadi ngikutin dia dari bangun itu pas pertama kali latihan sampai sauna bareng dia. Oh, lu sauna bareng sama dia? Boleh juga. Emang gede. Tapi dia telanjang dada, saya baju full jadi. Lu mah ngawur, lu sauna baju full. Ya, intinya ya persiapan dia ya selama sehari itu dia gimana? Ya memang kalau dibilang etos, memang dia yang paling siap, gila gitu ya. Paling gila ya. Di saat misalnya lifter lain udah balik, itu dia masih yang sendiri terakhir gitu. Nambah sendiri. Tapi nggak jadi over tuh ya. Gue takutnya kadang-kadang latihan malah ototnya jadi. Jadi yang menarik gini, di sebelah dia itu ada seorang Triatno namanya. Oh, itu mantan atlet juga. Pelatihnya dia. Pelatihnya. Dan dia itu kakak iparnya Rizky kebetulan. Oh gitu ya. Lifter Olimpian juga. Kayaknya lifter tuh begitu-gitu ya, kalau nggak bapak anak, ipar gitu ya. Keluarganya. Nah, Mas Triatno ini ngejaga. Jadi Rizky kan selalu orangnya itu kalau sangat ambisius. Jadi kalau dia ngangkat gini, Mas saya mau 200 berapa? Habis ngangkatnya saya mau 200 berapa? Tapi Mas Tri yang jaga. Misalnya udah habis, udah Ki, udahan, besok lagi. Sampai ada bercandaannya itu Mbak Sri itu lifter juga, lifter Olimpian. Sri Wahyuni. 2000. Bukan, Sri Indriani. Oh, Sri Indriani. Tahun 2000 kalau nggak salah. Nah, dia bilang sampai, kan pelatih juga dia. Gimana sih nih? Atletnya mau latihan, masa pelatih udah mau pulang katanya. Bercandanya gitu. Tapi kan pelatih tugasnya gitu ya, jaga kan. Jangan sampai overtraining ya. Iya kan Mas? Kalau dia udah overthinking, jangan sampai atletnya. Iya, maksudnya minta 200 nanti robek kan. Harus pas dia, makanya ada Mas Tri itu yang jaga dengan pengalamannya dia. Olimpian dengan medali dia di Olimpiade kan juga medali perak sama perunggu gitu. Iya. Dan mungkin Mas DP, kalau tadi kan ngomongin atlet angkat besi ya, mumpung kita punya 3 atlet yang akan berangkat ke sana kan. Eko Yuli, Rizky sama Nurul Akmal. Ya. Kalau gua nggak salah kan hari ini angkat besi menjadi satu dari 3 cabur Indonesia yang sudah menyumbangkan medali. Kalau nggak salah 7 perak, 8 perunggu. Kalau nggak salah ya. Kalau bulu tangkis kan 8 emas, 6 perak, 7 perunggu, panahan 1 perak lah kurang lebih gitu. Kansnya gimana nih Mas ADP nih? Gue sebenarnya yang Rahmat Effendi itu yang gue bingung tuh. Tadi gue pikir dia bisa dapat emas kan? Rahmat Erwin Abdullah. Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, memang sebetulnya kalau secara tradisional angkat besi menjadi salah satu penyumbang medali meskipun belum pernah emas. Nah, kali ini akan menjadi pembuktian. Kalau tadi dilihat Rizky dan atmosfer latihannya kata Kelvin bagus. Semoga bisa menjadi momen pertama ya, angkat besi mendulang emas. Ini sebetulnya cabang yang dari dulu seharusnya diprioritaskan oleh insan olahraga nasional. Tapi selama ini semoga sudah berubah ya. Kalau kita mengamati itu pembinaan beberapa cabang termasuk angkat besi itu kan difasilitasi atau diprakarsai oleh mereka yang gila olahraga itu gitu. Nah, tokoh-tokoh yang gila olahraga itu. Nah, seharusnya nggak bisa seperti itu. Seharusnya memang ada sistem pembinaan olahraga nasional yang menaungi keberlanjutan pembinaan olahraga ini. Nah, ini ada desain besar olahraga nasional di mana angkat besi termasuk di dalamnya ya. Nah, seharusnya memang harus ada pembinaan sistemik dan berkelanjutan ya untuk cabang-cabang seperti ini. Rasanya Eko Yuli juga belum pernah emas, jadi apakah penampilan kali ini punya kans untuk itu?
Ya kita tunggu saja. Semoga 3 atlet ini, 3 lifter ini bisa juga ini ya. bisa mengakhiri dahaga emas untuk angkat besi. Angkat besi ya. Apalagi kalau khusus Eko Yuli kita ngobrolin ya mungkin ini terakhir kali ya panggung Olimpiadanya ya dari sisi Mungkin. usia ya. Kecuali dapat emas dia. Kalau emas terus mau lanjut lagi. Kemarin kan saya kebetulan satu dari rumah Mas Eko. Dia besoknya kan mau berangkat hari Minggu, saya sempat main dulu ketemu Mas Eko dan istrinya. Ya bercanda-bercanda bilang, Mas Eko ini kan ibaratnya udah 5 kali. 2008 perak. 2008 perunggu. Di Beijing 2012 perunggu, 2016 perak, 2020 perak. Nah ini kan pas nih, Iya. emas nih harusnya nih. Kalau lo lihat cocok loginya perunggu 2, ini 2, terus emas, nanti emas lagi gitu ya. Oh iya. Terus gimana Mas kalau emas udahan nih berarti? Wah kalau gitu biasa kalau udah emas diminta emas lagi Mas. Jangan lanjut lagi bercandanya gitu. Ya semoga aja bisa dapat emas. Gitu. Pin, selain tadi kan atlet angkat besi, Dave. Siapa lagi? Itu kan ada 8 kurang lebih yang ngobrol. Kalau di luar angkat besi. Di luar angkat besi yang terakhir-terakhir itu ada Diananda yang baru terbit Sabtu kemarin. Diananda itu panahan. Oh iya, oke. Itu hari ini dibahas lagi di kalau nggak salah koran Kompas hari ini tuh kayaknya ditulis tuh. Iya makanya itu gimana tuh persiapan yang maksudnya cabur-cabur yang di luar apa namanya yang sering didengar gitu. Maksudnya kan kalau panahan kan aku ngiranya ya kalau aku pribadi ya Mas DJ ya gitu. Aku baru ngeliat panahan nih di ajang Olimpiade gitu. Terus kayak menembak, terus kayak apa lagi tadi ya? Selancar ombak, terus dayung juga ada kan gitu. Tapi panahan itu justru kita ini awal medali, Dev, 88. Medali perak. Wah. Udah nonton filmnya belum tuh? BCL, Tara Basro. Tapi gimana? Panahan gimana? Panahan kan dia latihannya di Cikarang. Nah, panahan Cikarang ini ya. Cikarang. Iya. Dekat lu tuh rumahnya. Dekat iya. Sana agak jauh lah pokoknya ke jalan ke sana. Yang panas itu loh. Anginnya gede apa di sana latihannya gitu? Iya lumayan. Jadi kan itu kalau di panahan itu kan salah satu tantangannya itu kan ini ya angin. Jadi bagaimana kalau di eventnya itu kita nggak bisa menebak akan seperti apa. Bisa jadi hujan atau angin. Nah itu kan mereka tetap harus nembak gitu. Nah jadi di sana dengan di lapangan yang terbuka gitu mereka bisa melatih ketidakpastian itu gitu di sana. Panahan. Cuma dia sendiri ya panahannya? Panahan cuma dia sendiri. Di iya sana sendiri latihan. makanya. Dulu kan dia latihannya di GBK karena mereka butuh tempat yang lebih tenang, nggak terganggu sama hal-hal lain, lebih enak juga latihannya kan dari penginapan ke lapangan itu cuma jalan doang udah sampai kan. Jadi pindahlah ke Cikarang itu. Kalau kansnya gimana? Kan kalau panahan masa DP kayaknya dari dulu Korea Selatan baru di Tokyo kemarin tuh kalau nggak salah baru di situ setelah sekian lama Korea Selatan nggak sapu bersih kalau nggak salah di Olimpiade Tokyo ya. Biasanya kan dia sapu bersih kan cuma 4 emas biasanya panahan gitu ya. Gimana Mas? Mungkin nggak nih kita nih? Ya ini sudah lama juga setelah Seoul 88 dan itu menjadi medali pertama Indonesia di Olimpiade ya, Tiga Sri Kandi gitu. Ada optimisme sebetulnya di beberapa Olimpiade terakhir ya kalau nggak salah ya panahan, tapi mereka belum dapat juga akhirnya. Ya kita juga layak berdoa ya artinya karena pesaing berat itu kan Korea Selatan dan pasti mereka juga tampil di Olimpiade dan kita tryout-nya kebanyakan juga kalau ini pasti berkaca ke Korea Selatan. Mereka, ya. Jadi memang tantangannya itu menundukkan Korea Selatan yang juga macannya Asia ya selain tentu pesaing dari non Asia ya. Iya. Itu. Mungkin harapannya bisa ini juga ya kayak sepak bola mungkin ya. Kan seperti Sintayong kan dia mengalahkan negaranya sendiri kan kebetulan pelatih kita Korea Selatan juga Korea Selatan. Oh iya bisa. Yong itu mantan ini juga mantan Olimpik. Iya, pemanah hebat lah di Korea Selatan. Dia diambil buat ngelatih. Ya moga-moga ya. Oh iya. Ini kenal juga. sama Sintayong juga enggak? Kenal. Oh, kenal. Kenalnya sama itu Han Sohee. Song Hye Kyo. Nanti mungkin Kelvin di Olimpiade bisa berkolaborasi juga kali ya dengan jurnalis Korea Selatan. Oh iya. Pakai bahasa drakor kalau nggak paham ya pakai bahasa drakor. Iya kan? Pakai bahasa isyarat. Untuk mungkin nanya-nanya itu apa memang hype juga ya cabang Korea panahan itu di Korea ya seberapa fenomenal atau populer juga ya. Kalau
dari persiapan para atlet itu sendiri, mau ke Mas Kelvin lagi, nanti baru ke Mas ADP. Sempat ini nggak, Mas Kelvin, ada ngobrol atau pembicaraan sama salah satu atlet dari panjat tebing nih? Nah, iya, karena kayaknya ini bisa jadi cabur keempat nih yang nyumbang medali nih. Panjat tebing ini ternyata ku lihat di sini salah satu kontingen yang cukup banyak gitu. 4 orang, iya. Ada itu nggak? Maksudnya sempat ngeliput gitu atau? Sempat 2 minggu lalu habis ke sana juga. Oke. Dia sambil ini loh, wawancara sambil manjat tebing gitu. Sempat nyoba juga sih. Iya kan? Kakinya begitu-begitu. Iya, 6 detik, cing. Gimana, Ben? Iya. Kalau mereka kan latihannya di Harapan Indah. Bekasi juga? Iya. Bekasi juga. Dekat Santika dong. Di depannya. Depannya? Justru mereka nginepnya di Santika itu. Oh, bukan lu yang nginep di situ ya, Pak? Yang nginep situ latihannya di sebelahnya di lapangan parkirnya Santika itu. Oh, oke. Panjat tebing itu kan. Tapi sama, Vin. Apa? Yang maksudnya latihan sama pertandingan sama nggak takutnya kan? Oh enggak. Kalau latihan itu malah dibuat lebih koefisien genggamannya itu lebih kurang, jadinya dia lebih licin sedikit. Lebih licin. Jadi malah dia kita ditanding nanti akan tingkat kesulitannya lebih gede ya. Oke. Iya, soalnya kan kemarin Mas Anin kan sempat nyebut kan salah satunya ya kita butuh pendoa juga kan, itu salah satunya si cabur panjat tebing ini kan salah satu penilaian kan waktu kan, kalau misalkan nanti waktunya ada yang sama antara kontingen Indonesia dengan negara yang lain gitu. Iya. Iya, itu dia, makanya mau pindah nih ke Mas ADP. Ngeliatnya gimana nanti Mas ADP untuk yang panjat tebing tadi gitu loh. Ya, di nomor speed climbing memang kita beberapa atlet kita juara dunia ya. Juara dunia ya. Siapa nih yang ikut, siapa nih? Fredrik Leonardo, yang putra Rahmat Adi. Kalau yang putri Rajia Salsabila sama Desak. Salsabila kakaknya Salsabila. Enggak, beda. Enggak usah. Terlalu jauh cocok lagi ya. Dia panjat pinang loh. Iya, kalau yang menjadi tantangan adalah tampil di Olimpiade, karena ini kan ajang 4 tahunan ya. Jadi dan pasti menjadi sorotan dunia lah. Menjadi sorotan dunia. Jadi faktor mental, selain kesiapan fisik dan strategi ya, mental itu juga berpengaruh ya. Sehingga memang menurut saya ini bagaimana Chef the Mission ya, Mas Anin kemarin kan menceritakan ya, persiapannya tuh mesti komprehensif ya untuk atlet ya. Bagaimana gizi, bagaimana sisi psikologi atlet dan sebagainya, bagaimana dia bertanding nyaman, berlaga nyaman, seperti saat berlatih itu juga mesti dipastikan sih. Jadi kita juga nggak bisa jumawa bahwa kita punya juara dunia, seperti yang sempat kita singgung di edisi sebelumnya. Bahkan peringkat pertama di bulu tangkis itu rata-rata malah kesulitan untuk meraih medali emas di Olimpiade gitu. Jadi Owi Butet ketika 2016 juga bukan peringkat pertama. Kemudian Grecia Apriani juga bukan peringkat pertama. Jadi kita masih punya peluang. Sambil kita juga nggak boleh jumawa bahwa kita punya juara dunia itu belum tentu jaminan. Betul. Menjamin kita dapat meraih emas. Jadi itu kompleksitas benar-benar penampilan di Olimpiade. Hari itu saat itu kesiapan fisik, mental ya sangat pengaruh gitu. Betul. Ya. Tapi ini panjat tebing baru sekarang ya di perlombaan. Untuk nomor speed baru sekarang. Kalau yang di 2020 udah ada, cuma dia gabungan kan nomor speed sama boulder. Dan kita nggak ngirim hari itu ya? Ngirim nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang masuk ya? Spesialisnya kan memang speed nomor ya? Di speed. Kita paling cepat kalau ini kan kabur gitu cepat gitu. Jago kita kalau gitu. Di sini emang dulu saya sering cabut sekolah lewat pagar itu. Vin, tapi ntar lu Vin. Nggak digubris. Lu punya keyakinan nggak merah putih berkibar bahkan Indonesia Raya berkumandang di panjat tebing? Lu udah lihat nih ya latihan mereka, persiapan mereka. Lu pede nggak? Kalau bilang pede sih pede ya, cuma kan kalau kita ngomongin panjat tebing sekali lagi seperti kata Mas ADP tadi, ini kan benar-benar susah diprediksi gitu karena ketika pertandingan itu hanya ngomongin milisecond gitu. Iya betul. Jadi ketika dia agak hilang fokusnya sedikit betul. aja itu udah bisa, nyampe atas 3/4 tiba-tiba kelempar gitu ya. Dan kakinya ngelos kakinya. Iya. Walaupun kita punya juara dunia,
negara lain juga punya, dan itu waktunya sangat tipis sekali bersaingnya gitu. Jadi memang itu ditentukan di hari H nanti. Betul. Dan itu mental akan sangat berbicara, keberuntungan juga akan sangat berpengaruh. Itu sangat besar banget. Itu apa sih yang kalau yang buat apa tuh yang terigu. Yang buat main karambol itu apa? Iya, terigu. Itu bawa masing-masing nggak sih, Pin? Nanti apa disiapin di sono gitu? Enggak kan, gua enggak tahu. Ini kan buat pikir kan suka ada tuh gini-gini dulu, ya kan? Baru biar nggak licin tapi itu. buat masak ini kalau kalau codingnya. Kalau bawa sendiri doanya dari sini ya. Jangan kita perlu bawa gitu. Nah, mungkin satu lagi Mas ADP. Gue menarik ya, kalau nggak salah gue baca ini di Sabtu atau Minggu di Harian Kompas kalau teman-teman baca. Judulnya menarik tuh. Misteri medali di Olimpiade cabur bulu tangkis. Kan tadi Mas ADP ngomong situ. 2012 kita nggak dapat medali emas. Ya kan? 2016 dapat ganda campuran Owi Butet. Iya. Yang tadi Mas ADP bilang dia bukan unggulan pertama, unggulan ketiga. Di 2021 atau di Olimpiade 2020, Jepang yang luar biasa tuan rumah cuma dapat 1 perunggu loh. Di bulu tangkis. Bulu tangkis tuan rumah. Jadi tadi unggulan pertama kayak Kento Momota segala macam. Kita malah dapat di Apriani dan Gracia Poli. Tunggu lagi di rumah tuh UEFA tuh, Dev. Tiba-tiba kita menang. Gimana Mas bulu tangkis dengan 9 atlet ya? 8. 9 kayaknya. Jonathan, Anthony, Gregorio, Mariska. Udah 3 kan tuh. Plus 3 pasang kan. Fajarian, Rino Vita. 9 atlet, 9 atlet 6 nomor. Gimana Mas ADP? Kan kalau gue lihat undian udah ada tuh ya? Udah. Udah ada kan? Iya. Ya semua berpeluang kalau menurut saya. Kalau iya, sudah lu cenayang dikit dong. Lu kalau Piala Eropa lu bisa tebak Olimpiade nih. Mumpung bulu tangkis nih, kan? Iya, bulu tangkis. Iya. Service over? Kalau saya kita layak berharap banyak pada 2 tunggal putra ya. Jonathan sama Christy dan Anthony Ginting ya. Oh iya. Dengan melihat bahwa mereka pernah mencapai sama-sama final sesama Indonesia ya, di All England 2024. Oh yang kemarin ya. Kemarin baru. Okay. Menurut saya itu tolak ukur bahwa mereka mampu bersaing gitu, layak bersaing, bisa bersaing. Meskipun ada sedikit keberuntungan karena sudah ada yang ngalahin Victor Axelsen ya. Victor Axelsen kan sekarang peringkat pertama dunia kalau nggak salah yang dari Denmark. Tapi tidak seperti waktu di Tokyo yang dikdaya gitu ya. Iya. Jadi menurutku dengan usia dia yang sudah tentu lebih tua dari sebelumnya, kita mampu bersaing. Jadi presiden bahwa kita pernah final sesama Indonesia di 92 Barcelona Olimpiade dan kemarin di All England maksudnya yang terakhir. Yang All England, oke, 2024 ya. Artinya kita sebetulnya layak berharap dari situ. Dan kemudian ganda putra Fajarian kalau dia di penampilan terbaik juga bisa kompetitif. Satu lagi yang sebetulnya grafiknya menaik ya. Hanya memang di tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung banyak pesaing berat ya. Ada Tai Tzu Ying, An Se-yong. Belum Nozomi Okuara gitu ya, Jepang ya. Betul. Jadi di tunggal putra dan ganda putra kita layak berharap banyak ya, layak berharap banyak. Sambil kita menunggu kejutan dari Gregoria Mariska Tunjung. Kalau Fajri gimana nih Mas? Kita ganda putra udah lama loh nggak juara loh. 2008 terakhir Kido Hendra ya. Iya sebetulnya setelah ketiadaan The Minions ya. Marcus Kevin yang sekian lama di peringkat 1 dunia. Itu kan peringkat 1 dunia sempat digantikan beberapa saat oleh Fajarian ya. Hanya mereka kurang konsisten sehingga turun gitu. Nah, kalau kita melihat ya ini langganannya Bang DJ cocok logi ya. Cocok logi bahwa yang peringkat pertama dunia itu malah jarang meraih medali emas. Nah, sebetulnya harapannya juga ada di Fajarian ya. Nah, hanya mereka harus konsisten ya. Berpikir dari laga ke laga, jangan cepat-cepat mengakhiri pertandingan. Justru malah banyak unforced error gitu. Blunder. Nah, jadi di situ ya. Karena kan rally point di bulu tangkis itu juga konsentrasi, fisik dan konsentrasi penting. Betul. Kehilangan momen lawan bisa ambil kesempatan, ambil poin. Jadi itu sih. Lu ikut juga kemarin. Kan kalau nggak salah tim bulu tangkis sudah jauh lebih dulu ya. Jauh lebih dulu. Gimana Kasep?
Kalau lu ada kira-kira medali atau apa gitu? Kalau lihat sih sama kayak Mas DP, tapi lebih ke Georgie kayaknya akan menjadi bersinar gitu di Olimpiade. Iya. Ya, karena kalau dilihat dia kan kalau kemarin sempat wawancara juga melihat dia itu nggak terlalu membebani dirinya sendiri. Dia lebih ke oke, tampil lepas aja gitu nanti. Justru kadang-kadang yang seperti itu yang di Olimpiade yang justru bisa melangkah jauh dibandingkan yang dikasih tekanan untuk meraih medali, dikasih beban biasanya justru malah anti klimaks. Makanya kalau menurut saya sih Georgie bisa ya. Dan kalau sejarah mengulang Susi ya. Iya. Baru Susi tahun 92 ke 2024 ya. Kalau yang dapat medali Maria Christine sama Miaudina pernah dapat medali. Perunggu ya, Maria Christine terakhir 2008 sih. Ya. Tapi kalau gua malah ngerasa tunggal putra kan Mas. Karena setiap Olimpiade digelar di Eropa kecuali London sejak Indonesia dapat medali. Nah, ini cocok lagi. Cocok lagi. Barcelona, Alan, Athena, Taufik. Nah, antara dua lah ini. Kecuali London ya. London tuh kan gagal total kita nggak dapat medali. Nggak dapat medali dan malah dia nggak ada yang masuk semifinal lah, malah itu ada pengaturan skor. Iya. Kayaknya sih, gue sih tunggal putra kayaknya ada lah nih angin-anginnya. Kalau gue sih ngeliatnya bulu tangkis pasti ada lah emas 1 nih, apa Bang DJ, karena ya emang kalau aku ngeliatnya emang dari setiap kompetisi atau turnamen bulu tangkis emang Indonesia selalu emas Indonesia gitu. 8 emas so far ya emang semuanya dari bulu tangkis ya di Olimpiade. Iya, cuma gue berharap tadi mungkin siapa tahu ya si Rizky Juan itu sama panjat tebing ya. Waduh, kalau bisa dapat emas kan nggak apa-apa deh keluarin bonus ya kan. Yang penting kan berapa emas. Kalau panjat tebing 1, angkat besi 1, bulu tangkis 2. Wah, lu 2 ya, Pak? Aduh. Tuh ini auranya positif 4 loh ini, ya kan? Georgie positif. Dari Bang DJ juga dapat artinya tunggal putra. Wah, berarti kalau 4 emas ini ya siapa tahu ya semoga. Dan so far kan ya kalau gue cuma satu sih, Dev. Ya gue pengen Indonesia merah putih berkibar. Indonesia Raya berkumandang. Tapi kalau kita sebelum kita selesai deh kan untuk edisi berapa medali kira-kira kita bisa bawa? Medali ya? Iya. Kita kan udah 37 medali ya. Paling banyak loh medali kita di negara Asia Tenggara. Walaupun emas lebih banyak Thailand 10 emas. Tapi kira-kira atau Mas ADP emas perak perunggu berapa? Nanti Kevin juga berapa gitu kan. Waduh. Kira-kira Kevin gue pengen tahu karena dia yang liputan ya kan hari-hari. Kalau emas nih 2 atau 3 lah. Gila. Ya, gue seneng nih dengan pengalaman benar-benarnya lebih banyak. Ya kan? Gue seneng nih. 2 atau 3 ya. Rasanya lebih dari 1 ya. Karena ada beberapa cabang non bulu tangkis yang bisa diharapkan. Kemudian bulu tangkis minimal 1 ya. Jadi kita layak berharap lebih dari 1 ya. Gitu sih. Kalau Kevin, sorry Vin, lu berangkat malam ini. Balik nanti setelah penutupan berarti tanggal 11 Agustus, tanggal 12 ya. Lu bisa nggak balik lo kalau Indonesia nggak dapat emas, lu nggak balik, lu jangan balik. Balik sampai Indonesia emas pokoknya. Berapa kira-kira berapa Vin kalau lu Vin? Lihat pengamatan lu gitu. Nggak ngomongin emas ya, tapi lebih ke medali ya. Kalau medali potensinya itu di 8 medali. Total 8 medali ya. Dari 29 atlet, 12 cabur, 8 medali. 8 nomor. Ini kenapa lu tadi ngeliput 8, kalau salah 8 atlet lu aja ngobrol, sekarang 8 lu mau bikin cocokologi lagi ya. Karena memang di nomor-nomor yang ada itu ya memang berpeluang medali seperti di bulu tangkis kan tadi 3 peluang medalinya itu. Di tunggal putra, tunggal putri sama di ganda putra. Lalu di panjat tebing ada 2 nomor, speed putra, speed putri. Lalu di angkat besi peluangnya itu ada di Rizky sama Mas Eko. 1 lagi yang kemungkinan bisa kejutan itu di panahan, di beregu putrinya. Karena kita baru ngirim beregu putri lagi setelah terakhir 88 ya? Enggak, bukan. Terakhir 96 apa 2000 kalau nggak salah. Sorry, panahan berapa atlet jadi berangkat? Panahan ada 4. Oh, panahan 4. 1 putra, 3 putri. Sama kayak di Seoul 88 ya? Iya. 88 gitu Seoul juga. 88 juga sama formasinya. Jadi lu karena doi yang liput. Nah, satu lagi sebelum nanti untuk lu sendiri dari sana kan akan kasih informasi kan, baik di Harian Kompas maupun Kompas ID gitu. Lu akan di mana selama itu itu kan kalau bisa Olimpiade kan ada perkampungan itu kan, sama lu sendiri akan
banyak di mana tuh nanti selain jalan-jalan keliling-keliling gitu ya? Kalau tinggal sendiri nanti kan akan sama ini teman-teman wartawan lain. Jadi kita akan di satu tempat yang sama. Nah itu di dekat rumah Garuda. Jadi rumah Garuda itu nanti posnya Indonesia juga, nanti kalau ada konvers akan di sana. Atlet-atlet kalau minta misalnya master juga bisa di sana. Termasuk katanya Pak Prabowo mau datang juga nanti untuk presentasikan pencak silat kan, nanti akan di sana juga rencananya. Oke. Rencananya seperti itu. Kalau untuk perpindahan sih ya tadi tergantung, kalau Indonesia main di mana kita ngikutin aja gitu hari ke harinya. Coba lu tutup dengan bahasa Perancis, Vin, apa yang mau disampaikan? Saya bilang bisanya bunju dong. Soalnya orang Perancis kadang-kadang suka males lo pakai bahasa Inggris. Oh iya, kadang emang suka males pakai bahasa Inggris, semuanya pakai bahasa mereka aja. Pakai bahasa Perancis. Biasanya yang di kafe-kafe atau di kafe-kafe itu ya begitu. Oke, sepertinya waktunya sudah molor cukup panjang nih Mas DJ membahas. Molor kan biar Indonesia juga medalinya lebih banyak. Betul, iya itu betul. Cuman maksudnya pengen bahas tentang Olimpiade nih di edisi lain dengan topik yang berbeda juga gitu maksudnya. Kalau gitu doa yang terbaik untuk para atlet Indonesia yang akan berjuang di Olimpiade Paris 2024 dan juga buat Mas Kelvin yang nanti malam akan berangkat. Semoga liputannya lancar dan semoga prediksinya 8 medali dan prediksi dari Mas ADP lebih dari 1 emas bisa tercapai di akhir Olimpiade Paris nanti. Kalau gitu sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya. Bye bye.